lihat Mas Nahid ada kelihatan juga. Gimana? Nggak berubah kan? Ya, enggak. Cuma pengen lihat babynya. Ya, kita mulai ya. Bismillah. Yang terhormat, yang kami hormati, pemateri kita kali ini, Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Adnan, para asatid dan teman-teman sekalian yang kami hormati, serta para hadirin yang menyaksikan acara ini, baik di Zoom maupun di channel YouTube BPM Iriad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan berkat nikmat dan rahmatnya kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi kembali di forum online ini, di forum Zoom ini. Semoga pertemuan kita kali ini menjadi pertemuan yang mendapat rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kami mengucapkan selamat datang kepada hadirin sekalian di acara webinar yang diselenggarakan oleh BPM Iriad. Webinar kali ini adalah webinar yang ke-6 dengan tema pendidikan pesantren sebagai masa depan kejayaan pendidikan di Indonesia. Ini kami mengundang pemateri, yakni Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Muhammad Adnan. Beliau adalah lulusan S3 dari King Saud University, merupakan alumni dari King Saud University. Saya sendiri adalah Ahmad Nahid, mahasiswa pasca sarjana jurusan Applied Linguistic atau Al-Lughawiyat At-Tatbiqiyah di King Saud University. Adapun susunan acara pada malam hari ini atau pada sore hari ini waktu Arab Saudi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah acara inti, yang ketiga adalah tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Marilah kita buka. Sebelum kita buka acara ini, saya akan membacakan beberapa tata tertib dalam acara ini. Yang pertama, diharapkan kepada seluruh audiens untuk mematikan mikrofon atau memute mikrofonnya masing-masing agar suara dari pemateri bisa jelas terdengar. Yang kedua, seluruh peserta diharapkan untuk menjaga adab dan tata tertib dalam mengikuti acara ini. Yang ketiga adalah bagi yang memiliki pertanyaan bisa disampaikan nanti di sesi tanya jawab, baik langsung melalui video ataupun di kolom chat di aplikasi Zoom. Baiklah, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, memasuki acara inti, yakni acara webinar, acara inti. Sebelum memasuki acara inti, kami akan membacakan biodata dari pemateri kita pada hari ini. Pemateri kita adalah Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Adnan, lahir di Jakarta tanggal 10 Juli 10 Juli. Beralamat tempat tinggal di Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Al-Azhar Kairo di Fakultas Syariah dan menempuh pendidikan S2 di Fakultas Syariah and Law International Islamic University Islamabad, Pakistan.
dan juga Fakultas Islamic Studies di Universitas Punjab, Pakistan. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S3-nya di Fakultas Dirasah Islamiyah, jurusan Fikih dan Usul Fikih, Universitas King Saud di Riyadh, Saudi Arabia. Baiklah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Dr. Muhammad Adnan. Untuk beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang dulu waktu kita masih di kampus rasanya masih sulit untuk bisa bercengkrama layaknya seperti di Kamisa, lantaran masih sering bolak-balik lah ya. Setiap kali acara Kamisa ada aja alasannya. Hal di tempat seperti ini, walaupun semuanya pada di-mute gitu ya, masih bisa untuk bisa bersilaturahmi sebagai ajang tempat kita berbagi lah ya. Sebenarnya dulu pernah diundang juga oleh Akhirnya Subhan, Andi Subhan, pertemuan ajang alumni juga terkait dengan masalah kiprah ya, terutama bagi para alumni-alumni yang di saat itu tidak hanya satu pematerinya tapi beberapa lah ya, 4. Sistemnya juga bincang-bincang, percakapan, dialog yang nampaknya tidak lebih dari sekedar untuk lepas kangen, karena terus terang sudah sejak dari bulan Januari saya pulang tanggal 19, seminggu kemudian berangkat bawa jemaah umroh, pulang dari umroh langsung stay di rumah lantaran karena ada pandemi corona ya. Setelah itu tidak ada lagi pertemuan-pertemuan yang nampaknya dijadikan sebagai tempat ajang silaturahmi ya. Sebenarnya pertemuan ini memang saya terima kasih kepada Afan, saudara kita Afan ya, jembatani pertemuan kita kali ini. Pada hakikatnya pembahasan yang dibahas adalah permasalahan yang sebenarnya saya yakin betul teman-teman juga semuanya berasal dari komunitas pesantren ya. Tahu betul apa itu pesantren, bagaimana layaknya, bagaimana kehidupannya, bagaimana ciri khasnya. Lalu hal nampaknya menjadi sebagai sebuah pengulangan bila mana saya ingin bisa berbagi di tengah waktu yang terasa begitu sangat padat ya. Makanya saya coba kebet-kebet atas segala macam pertanyaan yang diberikan kepada saya dari saudara kita Afan ya, khususnya pada moderator Mas Nahid ya. Ini saya nggak tahu kenapa dipasangkan dengan Mas Nahid ini ya. Karena hakikatnya tempat teman saya di asrama ya. Saya kalau kebet-kebet masalah pesantren ya, kembali lagi pada masa puluhan silam ya. Puluhan silam dikala saya masuk ke dalam pesantren itu menjadi perdebatan yang sangat tajam antara bapak dan ibu saya, lantaran ada semacam bukan boleh dikatakan sebagai penolakan ya, lantaran karena memang saya berasal dari orang yang keluarga yang tidak mampu untuk bisa menyekolahkan anak dalam sebuah sistem pesantren yang justru biayanya sangat, boleh dibilang saat itu ketidakberadaan orang tua saya akhirnya dengan yakin betul bahwasanya Allah akan memberikan sebuah jaminan bagi orang yang sedang menuntut ilmu, akhirnya berjalanlah dengan apa adanya ya. Kalau dibilang dari asal pesantren, tentu nggak lepas dari yang namanya kata santri. Dan semua kita semua khususnya yang berada di
Jami'ah Malik Suud, ya. Di sini ada Ustadz Nizam, ada Ustadz Nafis di sini, Muntahibun Nafis, yang kagak nongol-nongol lagi udah lama ini. Ya. Mereka ini orang-orang yang punya perhatian penuh terhadap komunitas pesantren. Ya. Saya pikir untuk masalah sejarah semuanya sudah tahu, ya. Kata santri kalau kita lihat dari bahasa Tamil, dari bahasa India, itu ada titik kesamaan yang bisa dikatakan dalam bahasa Tamil santri itu adalah yang bermakna dalam bahasa Indonesia guru ngaji. Ya. Itu kalau saya kebat-kebat dari berbagai macam asal huruf, ya. Kemudian kalau dari dalam bahasa Indianya juga dari kata sasni yang berarti buku-buku suci, ya. Itu kalau dalam tinjauan bahasa. Ala kulli hal saya akan tidak berpanjang kalam. Yang paling terpenting adalah sejarah pesantren menjadi sebuah bukti bahwasanya dimulai dari zaman Wali Songo Maulana Malik Ibrahim, ya. Ini yang tertulis dalam tinta sejarah yang diukir dalam tinta emas. Dan sesungguhnya, ya, dalam sejarah dulu apa yang saya baca itu mulai dari tahun 1019 awal kali pesantren itu adanya di Madura, ya, berdasarkan dari ahli sejarah itu, ya. Kemudian berkembang diteruskan oleh para wali songo, ya. Sampai saat ini jumlahnya sudah tidak bisa terhitung, gitu, ya. Terutama setelah saya pernah ikut dalam sebuah kajian dari Kemenak bagian pesantren, dunia pesantrennya. Saat itu pembahasan masalah dinahkodai oleh penanggulangan narkoba, ya, yang dihadiri kalau nggak salah itu ketua, ya, salah satu ketua badan khusus pesantren. Cukup sangat menggiurkan ketika jumlah pesantren yang saat ini sampai jumlahnya kurang lebih sangat fantastis, ya, jumlahnya. Ala kulli hal, yang menjadi ciri khas pesantren, tentu kalau kita bicara masalah pesantren, kita akan melihat ada dua komposisi yang sangat dijadikan sebagai perhatian. Yang pertama adalah pesantren yang bersifat tradisional, kemudian pesantren yang bersifat modern. Ya, kalau saya ini termasuk pesantren yang keluar dari punya sistemnya sistem modern, gitu, ya. Modern dalam artian memadukan antara kitab-kitab klasikal dengan kebutuhan kurikulum yang berada dari negara. Ya. Makanya saya mencoba di saat ini memasukkan anak saya yang dibilang klasikal, terlalu klasikal juga tidak, tapi modern juga bisa masuk, ya. Saya ingin mencoba melihat apakah hasil memasukkan anak dari sistem pesantren yang bersifat tradisional itu berbeda dengan pesantren modern, ya. Terutama yang saya perhatikan adalah sebagai bahan pengalaman saya, ya. Akhirnya saya mencoba memasukkan anak saya itu di Lirboyo, Kediri, ya. Lirboyo Kediri yang tentunya sangat begitu terkenal dengan sistem pesantren tradisional murninya. Namun saya masukkan anak saya pertama itu di bagian yang terpaduan antara tradisional dengan sistem modern. Dalam artian pendidikan tradisionalnya setelah zuhur sampai lewat tengah malam, sementara pendidikan nasionalnya masuk dari jam 7 sampai jam 11. Yang tentunya nasional ini pelajarannya sangat-sangat terbatas, tidak diberikan beban terlalu banyak, karena memang terpusat pada pendidikan kitab-kitab kuning yang bersifat tradisional, gitu, ya. Ini yang menjadi sebuah titik perbedaan ketika kita masuk dalam pesantren modern dengan pesantren tradisional. Saya masuk langsung kepada ciri khas utama pendidikan pesantren, ya. Yang pertama, menjadi sebuah catatan saya, sesungguhnya pesantren adalah lembaga pendidikan mandiri yang dirintis, dikelola, dan dikembangkan oleh seorang kiai, gitu, ya. Dan saat ini tidak hanya berbasis kiai, namun berbasis manajemen. Makanya saya
sebagai sebuah pengalaman pribadi saya, anak kedua saya ini saya masukkan dalam pesantren yang berbasis tahfidz khusus ya, tapi berbasis manajemen khususnya dalam Darul Quran. Terutama di sini ada alumni guru Darul Quran Yusuf Mansur. Di sini ada Ustadz Syekh Nizam ini. Ya, beliau adalah salah satu mantan guru di dalam Darul Quran. Nah, disinilah kemudian saya menjumpai titik perbedaan di mana dua sistem ini antara modern dan tradisional menjadi pengalaman pribadi untuk saya bagaimana ya, membedakan antara keduanya. Ini yang kemungkinan berbeda ya. Artinya saya sendiri saat ini mengelola pesantren di tengah hiruk pikuk kota kosmopolitan Jakarta yang tentunya menjadi sangat berbeda keberadaan pesantren di tengah kota dengan keberadaan pesantren berada di tanah Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, gitu ya. Terasa betul sesungguhnya anak muda yang kuliah di fakultas atau universitas umum, entah itu di UIN Jakarta, entah itu di PT IKI gitu ya, entah itu di beberapa universitas yang mempunyai nama di area Jakarta, mereka akhirnya ikut juga dalam program pesantren saya Ma'had Ali Zawiyah Jakarta, yang saya pikir menjadi sesuatu yang sangat menarik gitu ya. Kenapa mahasiswa-mahasiswa ini yang jumlahnya cukup banyak, mereka sudah kuliah di tempat-tempat universitas besar, namun di satu sisi mereka memiliki kehausan untuk menerpa ilmu yang mereka tidak dapati selama mereka di bangku perkuliahan, gitu ya. Satu persatu akhirnya saya mencoba bertanya, ada apa, gitu ya? Kenapa kalian masuk di Ma'had Ali saya? Karena Ma'had Ali ini adalah badan instansi informal yang saya bangun dari sejak almarhum mertua saya, ya. Tentunya lepas dari lepas dari unsur-unsur kurikulum yang dicanangkan di Kemenak ya. Karena memang saya punya kurikulum sendiri yang jauh dari apa yang sudah dicanangkan dari Kementerian Agama khususnya dalam bidang pesantren. Memang pesantrennya memiliki izin. Namun dalam Ma'had Ali ini di bawah naungan pesantren saya mencoba mendobrak materi-materi yang belum pernah diajarkan dalam perkuliahan, kita masukkan ini sebagai sesuatu daya pancingan. Ternyata alhamdulillah gitu ya, semenjak saya pegang ini hampir dengan izin Allah hampir bisa melesat di atas 200 orang yang termasuk saya anggap menjadi sesuatu yang sangat baru dan semangat baru yang hakikatnya disitulah kemudian saya pikir teman-teman juga bisa memberikan sesuatu yang segar ya terhadap instansi pendidikan yang lepas dari apa yang sudah ditentukan dalam pemerintah. Hampir kebanyakan mereka memberikan alasan kepada saya kenapa harus berkuliah kembali di tempat Ma'had Ali saya. Mereka mengatakan sesungguhnya apa yang kita dapatkan di bangku-bangku perkuliahan, apa yang kita yang kita dapatkan dari dosen-dosen yang mengajar, tentunya ada daya tarik yang berbeda yang mereka bisa rasakan di Ma'had Ali saya. Artinya ya di bangku perkuliahan mereka bisa mengandalkan ijazah yang bisa dijadikan sebagai sebuah standar untuk bisa menghadapi masa depan. Namun dalam kapasitas keilmuan tentunya pesantren mempunyai ciri khas yang sangat berbeda dengan bangku perkuliahan, gitu ya. Artinya ada sesuatu yang kita tawarkan untuk mereka yang kemudian mereka merasa tertarik. Itu ya. Artinya ada titik perbedaan ketika pesantren itu dia memiliki daya tarik khusus kepada anak-anak muda untuk kemudian mereka bisa mampu masuk ke dalam dan belajar bersama kita secara berbasis pesantren, gitu ya. Tentu dalam pemahaman saya yang disebut pesantren tidak kemudian dalam bentuk orang itu harus masuk ke dalam kemudian nginap segala macam. Ya karena pesantren yang saya bangun ini adalah pesantren orang yang datang ngaji dari pagi sampai sore, habis itu pulang. Ya. Habis pulang besok datang lagi ngaji sampai sore terus pulang. Ya.
Kemudian ciri khas selanjutnya adalah elemen pada pesantren ini tidak terlepas dari beberapa faktor. Salah satunya adalah kiai. Tentunya kita orang-orang yang pernah jadi santri, ya, akan menjadikan kiai itu sebagai salah seorang panutan dalam melangkah dalam penggemblengan pendidikan selama dalam pesantren. Kemudian juga ada masjidnya, kemudian ada santrinya, kemudian ada pondoknya, kemudian ada juga pengajaran kitab-kitab klasik gitu ya. Ini yang kemudian saya memberikan jempol secara khusus kepada pesantren-pesantren klasik ya, termasuk salah satunya adalah Lirboyo yang mempunyai titik perbedaan dengan pesantren-pesantren modern. Ya. Kalau saya khususnya yang keluar jebolan dari pesantren modern Ponpes Darun Najah, kita mendalami kitab-kitab kuning itu hanya sebatas sebagai pembuka. Ibarat kata dibagi kunci, kemudian mendalami secara sendiri. Tapi saya melihat perbandingan pesantren klasik tradisional itu, anak saya itu yang pertama, dia kalau udah baca kitab, ya, namanya baca kitab dari ajar sampai akhir habis sampai kulit-kulitnya gitu ya. Artinya benar-benar digembleng secara khusus bagaimana penguasaan alat, bagaimana penguasaan kitab-kitab itu secara total ya. Ini yang menjadi ciri khas. Dan kemudian ciri khas utama pesantren lain adalah yang dipelajari adalah membaca Al-Quran sampai pada pengetahuan yang lebih mendalam, bagaimana memahami tafsir, hadis, fikih, tasawuf, dan pengetahuan lain saja. Inilah yang menjadi titik perbedaan. Ketika orang-orang yang di kuliah itu mereka banyak asupan-asupan kurikulum yang nampaknya di luar yang sudah ditetapkan oleh institusi negara ya. Namun dalam pesantren mereka lebih banyak senang mendalami bagaimana cara membaca kitab, bagaimana cara mendalami secara khusus ya. Di sini banyak instansi-instansi seperti MUI, seperti KODI, khususnya di Jakarta ya. Mereka mengadakan pengkaderan para mubalighin, para kader-kader dai ya. Khususnya MUI pusat kita ini bekerja sama dengan MUI DKI, mereka punya pengembangan masa pengkaderan para ulama gitu ya. Itu ada yang program 1 tahun, ada yang program 2 tahun, dan saya pikir teman-teman juga udah banyak yang tahu. Banyak juga dari mereka ikut di Mahat Ali saya bilang ya, artinya mereka begitu sangat haus rasanya, tidak tua, tidak muda, karena memang saya tidak pernah membatasi orang untuk belajar agama ya. Nah, inilah yang kemudian saya mencoba mengajak kepada teman-teman nanti, khususnya nanti bila mana yang sudah lulus gitu ya, untuk mencoba karena memang kita ini terlahir dari dunia pesantren yang tak lain dan tak bukan adalah tarbiyatul muallimin ya, pendidikan untuk para guru ya. Mencoba nanti setelah lulus ya, secara pelan-pelan lah ya, membangun, khususnya teman-teman yang sudah ada di sini, ada banyak teman-teman. Abdurrahman Ahzami nih, si Eman ya, beliau punya instansi pendidikan cukup besar untuk bisa dilanjutkan ya. Kemudian ciri khas selanjutnya adalah yang diajarkan di dalam pesantren adalah sistem pendidikan terpadu demi kematangan secara teori, intuitif, ya, sikap dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Artinya antara teori yang diajarkan oleh ustadz, oleh para kiai dengan kehidupan sehari-hari ada titik persamaan. Ya, artinya keseimbangan lah ya, tidak hanya terus materi diberikan tanpa harus ada amalan. Ya. Nah, khususnya di pesantren Jawa Timur, Jawa Tengah, saya melihat mereka punya ciri khas yang khusus ketika ya di samping pembelajaran yang cukup padat, mereka menjadikan yang namanya puasa sunat Senin Kamis itu bagi mereka itu menjadi sangat wajib gitu ya. Ini sangat pendidikan yang cukup bagus yang saya bisa mengharap antara praktikal dengan ajaran pendidikan pesantren. Selanjutnya, ya, saya berharap nih Mas Nahid bisa menentukan waktu, ya, khawatirnya saya terlalu banyak. Kemudian tujuan pesantren sekarang ini tidak lagi hanya berorientasi pada bersifat duniawi, sementara yang tetap sampai pada alam ukhrawi. Saya pernah jumpa dengan senior saya di pesantren Darun Najah. Ya, saya ingat banget, itu namanya Dr. Asep Burhanuddin. Ya.
Dia jumpa di salah satu tempat saya menjadi khatib. Dia mencoba menawarkan bahwasannya saat ini dia membangun pesantren cukup banyak yang berafiliasi kepada bagaimana caranya tidak hanya terbatas pada pendidikan kitab-kitab klasikal ataupun tahfidz Quran, tapi lebih mengedepankan kepada cara berbisnis. Ya, karena memang orangnya berasal dari fakultas tentang bisnis ya. Dia cerita banyak, sekitar ada 7 dia punya di berbagai daerah, khususnya daerah Sukabumi dan Bogor gitu ya. Bagaimana ternyata santri itu di samping dididik bagaimana menghafal Al-Quran, membaca kitab ya, bahasa Arab dan Inggris, ternyata ada juga penekanan pesantren bagaimana cara menumbuh kembangkan pola pendidikan bisnis di masa mendatang ya. Disitulah kemudian dia berbagi, begini loh caranya untuk berbisnis, khususnya bagi santri-santri yang berada di pesantrennya. Cukup unik ya. Ya, jadi bukan hanya diajarkan kitab-kitab bahasa Arab dan lain-lainnya, tapi diajarkan juga bagaimana caranya ternak lele, bagaimana ternak ikan, bagaimana ternak saya, kita kasih tahu banyak ya. Walaupun dia sebagai seorang pemula, namun itu menjadi sesuatu yang sangat unik di antara pesantren-pesantren yang hanya kebanyakan ya terbagi menjadi tradisional dan modern. Kemudian dididik juga pada pesantren itu merupakan sebagai wahana yang menyediakan fasilitas yang bersifat interaktif layaknya seperti pimpinan dan rakyat. Ya, artinya digembleng betul khususnya ya, di daerah tempat pesantren saya itu ketika seseorang sudah masuk kelas 1 aliyah lah ya, 1 aliyah. Ya, saya ingat betul itu ketika saya sudah selesai sanawiyah 1 aliyah sudah dikasih beban tugas untuk menjadi kepala asrama. Ya. Pertama ditugaskan untuk membantu di bagian bahasa. Ya. Kemudian naik lagi menjadi kepala asrama. Ya. Di situ akhirnya timbul rasa tanggung jawab khususnya kepada santri yang diberikan kepadanya tanggung jawab yang besar. Ya. Artinya diberikan beban yang kemudian menjadi tugas yang dilakukan secara bersama-sama dengan teman-teman. Di samping juga ciri khas lainnya adalah sesungguhnya pesantren itu menjadi wahana ataupun tempat ya, instansi pendidikan dalam melakukan pendalaman, pengembangan pemurnian nilai adabi dan budaya yang merupakan pusat pelaksanaan proses akulturasi yang menggunakan pola dan sistem tersendirinya. Inilah yang menjadi kekhasan pesantren ya, khususnya pesantren yang saya di mana di dalamnya akhirnya di masa akhir tugas-tugas itu, baik itu tugas pendidikan, baik itu tugas organisasi, menjadi sesuatu yang sangat menyulitkan. Ya. Di satu sisi kita diminta untuk menyelesaikan pendidikan secara bagus dengan tugas hafalan, dengan tugas pengabdian masyarakat, dengan tugas banyak yang kita dibebankan. Di samping itu juga kita dianggap mampu dan harus dianggap mampu untuk mengelola organisasi. Ya, saya berharap ini menjadi tidak sesuatu yang membosankan ya. Nah, kemudian bagaimana menciptakan supaya relevansi pendidikan dengan sistem pesantren zaman sekarang ya. Tapi ada kecocokan atau tidak. Ya. Hingga saat ini pesantren memiliki pengaruh yang sangat begitu besar dalam pendidikan yang ada di Indonesia. Ia memiliki bangunan fikih sebagai unsur dalam pembuatan kurikulum. Artinya, peran kiai di sini ternyata memiliki peran yang sangat besar dalam penentuan kurikulum. Ya. Nah, sebagai pengalaman pribadi saya, ternyata apa yang saya pelajari di Jamiah Malik Saud dari berbagai macam muqarrarat, segala macam buku-buku itu, saya coba itu dalam mahat ali saya. Ternyata memang banyak yang tertarik gitu ya. Karena memang saya khusus mahat ali saya ini saya bikin pendalamannya dalam masalah fikih. Apa yang saya pelajari entah itu di Jamiah Islamiyah Islamabad, apa yang saya pelajari itu entah di Jamiah Malik Saud, saya gabungkan keduanya kemudian saya tawarkan kepada mahasiswa ya, mahasantri. Artinya banyak juga akhirnya mereka yang tertarik sehingga
menjadi sesuatu yang khas lah ya, yang belum pernah ada di instansi pendidikan di Indonesia. Nah, relevansi pendidikan dengan sistem pesantren zaman sekarang juga, pesantren dari setiap waktu terus bertambah dan melahirkan santri-santri yang proses lika-liku perjuangan, tirakat, kerja keras, daya tahan, survive, kesederhanaan, dan kebijaksanaan dan keistiqomahan. Ya, ini yang menjadikan ciri khasnya. Ada sebuah titik kemandirian yang tidak bisa kita jumpai. Jika kita hanya meletakkan anak dalam sebuah instansi pendidikan yang tidak masuk dalam kategori ya, pesantren, namanya madrasah ad-dakhili ya, ad-dakhili ya, itu akan menjadi sebuah titik perbedaan di mana jebolan pesantren lebih memiliki perbedaan yang lebih menuju kepada kemandirian ya, dan hidup kesederhanaan. Kemudian dengan proses belajar sebagaimana metode pendidikan yang ada di sana, tak lupa dalam pesantren yang mengutamakan adab kepada seorang guru. Ini yang tidak dimiliki dalam instansi pendidikan lainnya, di mana instansi pendidikan selain dari pesantren, mereka hanya sebatas guru itu adalah mengajar di kelas gitu ya. Kemudian adab kepada gurunya juga belum begitu sangat diajarkan, sehingga sebatas sebagai orang yang cukup dijumpai dan dihormati sebatas hanya di kelas. Kalau di pesantren kan tidak. Ya. Mereka ya orang yang belajar di pesantren lebih dikedepankan masalah adab kepada guru, gitu ya. Bagaimana cara menghormati gurunya, bagaimana cara mendapatkan keberkahan dari ilmu dari gurunya, bagaimana cara berkhidmat tentunya kepada guru, kepada para kiai, khususnya dalam ruangan lingkungan pesantren. Ya. Kita diajari betul bagaimana kita mendoakan guru-guru kita dalam setiap kita menuntut ilmu ataupun membaca buku, ya, agar supaya keberkahan itu bisa menular kepada murid-murid. Ya. Kemudian selanjutnya adalah para santri dimanapun mereka berada mampu tampil kontributif baik dalam ranah lokal dan global yang senantiasa berjuang untuk menjaga keutuhan. Ini yang menjadi ciri khas ya. Saya terus terang semenjak ditinggal oleh almarhum mertua, kemudian juga orang tua, saya katakan bagaimana caranya untuk menghidupkan Mahat Ali yang dari awal saya sudah bina gitu ya, Mahat pesantren yang dari awal saya sudah berniat betul, bahkan saya bilang sama mahasiswa santri saya gitu ya, dalam segala hal apapun saya sudah hibahkan apa yang saya punya, apa yang saya ketahui, apa yang saya untuk memberi, dalam artian saat ini di samping sisa umur yang sudah Allah berikan kepada kita, tak lain dan tak bukan hanya untuk bisa menyebar dan memberikan kebaikan kepada orang selamanya tanpa harus mengharapkan timbal balik ya. Disitulah sebagai sebuah pertarungan di tengah kota yang begitu sangat beda dengan area pedesaan gitu ya. Sesungguhnya ternyata banyak orang-orang yang masih berminat untuk mendalami ajaran Islam, mobil khusus kitab-kitab yang lebih menjurus kepada kitab-kitab kuning ya, dan itu menjadi bekal tentunya buat teman-teman nanti selagi balik gitu ya. Sesungguhnya orang lebih banyak butuh kepada kita, makanya dituntut kita untuk selalu survive, bagaimana mencoba memberikan yang terbaik kepada semua orang. Wa qul a'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu. Ya. Yang perlu dibuktikan adalah kita tunjukkan dulu bahwasanya apa yang kita punya ini kita berikan kepada orang dengan tentu niat lillahi ta'ala. Nanti timbal baliknya mereka akan semakin lama semakin banyak datang hanya untuk mendalami ilmu yang kita tawarkan kepada mereka. Gitu ya. Terus singkat kata, poin yang terakhir yang diberikan kepada saya adalah bagaimana cara pesantren melahirkan lulusan-lulusan yang berkualitas. Ini yang kemudian yang pertama yang paling penting adalah bagaimana membuat kurikulum itu menjadi kurikulum yang berbeda dibandingkan instansi pendidikan lainnya. Gitu ya. Artinya
Di tempat saya itu bukan hanya mahasiswa, mahasantri, ya. Bahkan yang saya buka kelas Mahat Ali bagian S2-nya itu adalah mereka adalah ustadz-ustadz rata-rata, ya. Orang-orang yang berkecimpung dalam ustadz-ustadz dalam masjid-masjid, para imam-imam masjid, bahkan orang-orang yang benar-benar mereka lulusan S1 kemudian tidak punya uang untuk berkuliah, tapi mereka masing-masing punya kelebihan yang begitu sangat berbeda. Ya. Begitu saya tawarkan, mari kita sama-sama menelaah beberapa kitab yang harus menjadikan sebagai patokan di Mahat Ali, wabil khusus dalam kitab-kitab fikih. Akhirnya banyak, ya, berbondong-bondong mereka datang, gitu ya. Walaupun yang saya buka ini hanyalah sekedar kelas apa ya, kalau mau dibilang sekarang ini adalah kelas karyawan Sabtu Minggu, gitu ya. Namun nggak urung banyak juga yang datang, ya. Mereka rata-rata ustadz-ustadz yang sering berdakwah di mana-mana, ya. Ngajar sana ngajar sini, ceramah sana ceramah sini, ya. Itu yang kita berharap akhirnya yang mereka butuhkan pada hakikatnya bukan hanya sekedar ijazah, tapi bagaimana mendalami ilmu untuk kemudian bisa memberi kepada rakyat sekitar mereka. Artinya kurikulum kita baguskan, bagaimana supaya kurikulum itu menjadi daya tarik. Kemudian cara lainnya yang untuk bisa melahirkan lulusan-lulusan yang berkualitas adalah memperbaiki manajemen pesantren. Ini yang kemudian menjadi ciri khas. Biasanya pesantren tradisional agak mudah ya untuk masalah administrasi, pengadaan buku ajar, peningkatan mutu guru, nah, ya, dan tenaga kependidikan dan pengadaan fasilitas pendidikan. Ini yang kemudian menjadi daya tarik. Artinya, ketika saya dulu masih berada di Jamiah Malik Saud, ya, saya sudah punya Mahat Ali ini. Cuman karena saya bolak-balik, akhirnya keterbatasan saya untuk mengajar pun akhirnya terhambat lantaran karena S3 saya belum selesai. Namun ketika S3 saya selesai, gitu ya, akhirnya saya mencoba menawarkan ini, nah makin banyaklah yang masuk, gitu loh. Artinya kapasitas dan kualitas guru juga menentukan jumlah banyaknya mahasantri yang masuk, ya. Karena mereka tahu, ya, bahkan tidak sedikit yang mereka katakan sesungguhnya apa yang kami dapatkan di universitas setempat yang kami belajar di dalamnya, baik itu di PT IKI, baik itu di UIN, baik itu di UNJ, baik itu berbagai instansi, ya. Ya, mereka menilai sesungguhnya kita punya daya tarik di tempat pesantren yang mereka belajar, di tempat Mahat Ali yang mereka belajar di tempat kita. Artinya mutu guru pun menjadi sebuah pertimbangan khusus, ya. Makanya di pesantren adalah orang-orang guru yang dinilai tidak hanya mengejar duniawi. Saya katakan kepada teman-teman, ya, Mahat Ali yang saya bangun ini adalah Mahat Ali yang boleh dibilang free, ya. Itulah yang saya bilang saya hibahkan. Lantaran guru-guru yang saya pilih juga guru-guru yang tidak main-main. Mereka yang benar-benar lillahi ta'ala untuk mengajar, ya, dari pagi sampai sore, dari pagi, dan itu sangat jarang, ya. Adapun lah bagaimana dengan ma'isyahnya? Ma'isyahnya adalah insya Allah, ya, walaupun tidak sebanyak yang kita harapkan. Nah, namanya orang kalau udah menghibahkan diri, artinya dia hanya mengharapkan keikhlasan, ya, yang tentunya rizkinya pun ada Allah berikan di samping di luar itu semua. Yang selanjutnya, langkah selanjutnya adalah merubah paradigma dari Kiai Center menjadi manajemen center kepemimpinan. Nah, ini yang menjadi biasanya ketika seorang kiai itu menjadi sebuah figur sentral, suatu saat ketika kiai itu hilang, akhirnya kehilangan semuanya, ya. Disinilah sebuah fase perubahan yang harus kita jalani. Sesungguhnya yang harus diciptakan dalam sebuah pendidikan adalah bagaimana menciptakan manajemen itu adalah manajemen yang baku, gitu ya, tidak hanya terpaku pada satu orang saja. Artinya kita ciptakan manajemen itu sesungguhnya materinya seperti ini, ya, sistemnya seperti ini, ya, gurunya seperti ini. Ya, di situ kan akhirnya jadi tidak hanya kita tampil satu sendiri, one man show, gitu loh. Saya tampil sendiri tidak, tapi saya tarik teman-teman yang benar-benar punya kapasitas juga, gitu ya, dan mereka adalah orang-orang yang bagus untuk bisa mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Disitulah kemudian akhirnya terjadi keseimbangan. Jadi tidak hanya saya yang tampil, tapi ada beberapa guru-guru lainnya yang mempunyai kapasitas yang unggul juga yang saya ingin tampilkan. Ya. Kemudian memberikan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Nah,
di sini kembali kepada masalah fasilitas ya, keterbatasan bangunan, apalagi di Jakarta yang saya punya. Saya hanya cuma modal tanah wakaf, karena ini di tengah Jakarta ya, kurang lebih 300 lah ya. Itu kalau dibandingkan di daerah pedalaman sangat sangat jauh berbeda. Namun 300 itu kan kalau di tengah Jakarta itu bisa naik ke atas ya. Naik ke atas dalam artian bisa ditingkatkan sampai lantai 3 gitu lantainya. Nah, lantaran karena lahan-lahan di Jakarta sudah, di tempatnya saya ini sudah miliaran, sulit untuk bisa mengadakan perluasan-perluasan, tentu dengan dana yang tidak sedikit. Kemudian penetapan kedisiplinan ini yang menjadi sangat berbeda. Biasanya kita kalau sudah masuk dalam dunia apa namanya, khususnya pengajian ya, karena saya banyak juga beberapa majelis yang saya isi, tentu ada titik perbedaan. Biasanya kita di dalam dunia apa namanya, pengajian itu tidak lagi memerhatikan kedisiplinan, kedatangan waktu dan segala macam. Tapi kalau kita buat sistem itu disiplin, siapa saja yang datang, siapa yang gaib, ya, tentu ada sebuah penilaian khusus, itu masuk dalam program perbaikan mutu. Kemudian yang terakhir adalah membangun dan mengembangkan mental SDM yang mandiri dan berjiwa. Mengajarkan beberapa keterampilan. Ya. Kalau saya biasanya di Ma'had Ali saya itu yang paling sering saya lakukan adalah dan banyak diminati banyak orang ya, bagaimana tata cara mengelola jenazah ya, itu paling banyak diminati khususnya untuk kaum muda. Ya, saat ini kan ketika ada wafat kita bingung siapa cari yang mandiin, siapa cari yang ngurusin masalah mayit dari mulai A sampai Z gitu ya. Ini kemudian saya adakan ini dan sering diadakan ya, dan peminatnya cukup banyak ya. Dalam artian ada sebuah keterampilan yang berbeda dibandingkan yang lain. Ya. Kemudian menimbulkan semangat belajar tanpa henti untuk santri. Ya. Kemudian hakikatnya saat ini yang saya dengar dari Kemenak adalah pesan khusus untuk para pendiri, untuk para pimpinan-pimpinan pesantren adalah dengan cara moderasi kurikulum. Ya. Ini yang saya dengar, di haji pun seperti itu, moderasi masalah ibadah haji segala macam. Artinya pada hakikatnya ini adalah sesuatu yang tidak perlu dimoderasi ya, karena memang ajaran Islam itu sendiri sudah moderat. Ya. Banyak pesantren-pesantren yang memiliki pemahaman berbeda, tentunya kembali kepada guru-guru yang mengajar di pesantren tersebut. Ya. Kita saat ini saja, khususnya di daerah Jakarta, antum harus tahu sesungguhnya di setiap masjid yang ada di daerah Jakarta tidak pernah luput dalam sebuah persaingan antara beberapa kelompok, yang satu ingin menguasai, yang satu akhirnya tidak dapat apa-apa yang satunya. Inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang banyak diributkan banyak orang, khususnya tentang masalah moderasi dalam ajaran agama. Kemudian ya tentunya ini menjadi apa namanya, tugas pesantren ini sendiri, bagaimana caranya menghadapi orang-orang yang sangat tidak menyukai atau golongan-golongan yang sangat Islamofobia. Ya. Saya berharap ingatkan saya waktunya kalau sudah selesai Mas Nahid. Ya. Selesai. Santri itu sebenarnya dilahirkan sebagai masyarakat global yang harus dibanggakan dan punya tanggung jawab global. Ya. Ini menjadi tugas khusus untuk para santri, mantan santri yang saat ini sedang berjuang di tengah-tengah masyarakat, gitu ya. Artinya keberadaannya sangat dirindukan oleh orang-orang sekitar. Bagaimana caranya untuk bisa berbagi apa yang kita punya, tentunya bahasa yang berbeda dengan masukan yang berbeda untuk bisa berbagi kepada sesama. Gitu jadinya Mas Alfon. Ini baru masuk, maaf Mas Alfon ini. Gitu ya. Saya pikir singkat aja gitu Mas Nahid, nanti kita bisa bicarakan dalam diskusi ya. Ya. Sehat Mas Alfon? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mas Nahidnya kemana ini? Ya, cukup gitu aja ya. Saya hanya bisa memberi sedikit, nanti kita kembangkan dalam diskusi lah ya. Karena biasanya anak-anak sih sebenarnya ini tanya apa namanya, dialog biar tidak terlalu monoton. Sama siapa itu Mas Alfon? Itu anaknya ya?
Ya. Masya Allah, udah gede banget. Alhamdulillah. Gitu Mas Nahid ya? Iya, Ustaz. Saya terus terang Kami sampaikan. saya letih sekali, saya 8 jam hari ini ngomong. Makanya tadi langsung pulang tidur. Oke, silakan Mas. Nggak ketawa kamu. Ya, silakan Mas Nahid. Ya, kami sampaikan terima kasih kepada Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Ahmad Abdulan. Kami sampaikan terima kasih kembali kepada Ustadz Dr. Adnan atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki ke seksi yang ketiga, yaitu tanya jawab atau diskusi. Bagi hadirin sekalian yang mempunyai pertanyaan, kami persilahkan untuk bertanya, baik langsung melalui video ataupun melalui chat atau tulisan yang ada di aplikasi Zoom. Ya, kami persilahkan. Ayo, mungkin ada yang mau bertanya. Dr. Ainul mungkin. Oh, ada Mas Ainul Yakin. Masya Allah, tiduran kayaknya dia. Halo Ustaz, makan ini. Ini. Saya mau gabung Mas Nahid. Kami persilakan. Oh, silakan. Ahlan Dr. Muhammad Ainul Yakin. Coba diskusi, saya mengikuti YouTube-nya Ustaz Adnan. Oh iya. Ya, songkoknya tetap Silakan, istiqomah beliau sejak. Sorry guys. Songkok dari Madinah ini. Antum kalau kemarin itu ada pasar itu enak banget di situ, beli murah banget itu. Oh gitu. Iya. Masya Allah, ada suaranya. Ke kementerian pemerintah hari ini itu lagi fokus moderasi beragama di Indonesia. Artinya munculnya moderasi beragama sebelumnya itu untuk menangkal aliran-aliran keras yang ekstrim agar masyarakat tidak diresahkan dari aliran-aliran ekstrim itu. Nah, dalam masa pandemi corona ini mungkin Ustaz Adnan juga punya gambaran atau opini bahwa moderasi beragama ini memang sangat penting diterapkan di Indonesia untuk mengimbangkan, terutama peran alumni teman-teman di Arab Saudi memang layak untuk berbicara terkait bermoderasi beragama atau tawasud itu. Nah, Ustaz, yang saya tanyakan, bagaimana sikap kita jika ada aliran-aliran keras di tengah-tengah masyarakat, sedangkan kita itu alumni Arab Saudi yang selalu dipandang oleh masyarakat. Jadi Arab Saudi ya, apalagi orang desa itu kan luar biasa itu. Dari alumni Arab Saudi gitu ya. Jadi wah sekali ya, padahal di Sakan kita juga makan tidur gitu ya. Ya sambil belajar itu bagaimana sikap kita agar meyakinkan terhadap masyarakat bahwa beragama itu tidak perlu terlalu ekstrim dalam memiliki pandangan masing-masing, terutama pesantren. Hari ini memang pesantren betul-betul memberikan contoh dalam masa pandemi corona. Terima kasih Ustaz.
Nahid. Suaranya tadi kecil banget itu. Mas Nahid. Iya. Anak saya habis ulang tahun soalnya. Iya, makanya ayah ini. Lagi potong kue ini. Alhamdulillah. Ya itu mungkin itu, Zat. Jadi peran pesantren terhadap sikap terhadap aliran-aliran ekstrim yang harus kita tengahi. Apalagi perguruan tinggi PTKIN atau PTKIS itu setiap perguruan tingginya memang sekarang sudah dibuat namanya rumah moderasi beragama. Ya, tujuannya untuk menangkal aliran-aliran ekstrim itu. Jadi mungkin bagaimana peran pesantren untuk bisa menangkal aliran-aliran ekstrim itu. Mungkin ada opini alumni S3 Fikih dari Kingside University. Tafadhol, Ustaz. Ya. Jadi begini, kalau saya bisa tangkap, sebenarnya ya, pendidikan khususnya di pesantren itu kan mempunyai ciri khas yang berbeda ya. Saat ini kita dihadapi dalam sebuah komunitas masyarakat yang lebih terbuka, artinya siapa boleh masuk, siapa aja boleh jadi, siapa aja boleh jadi, siapa aja boleh jadi mubalik. Yang saya lihat masalahnya adalah kebebasan untuk berpendapat itu menjadi sebagai sebuah dilema di mana orang siapa saja bisa bicara, siapa saja bisa memiliki kesempatan yang sama untuk bisa berbagi kepada klien. Saya paham betul apa yang dijadikan sebagai sebuah goal ya, inti daripada apa yang diinginkan oleh Kementerian Agama khususnya dalam masalah moderasi. Ya, hakikatnya saat ini yang saya sendiri lihat secara kasat mata, gitu ya. Sesungguhnya itu kembali ke masalah sumber pendidikan. Karena bagaimana sebagai seorang santri itu dididik untuk mencintai, yang pertama adalah negaranya, yang pertama adalah agamanya, kemudian negaranya, kemudian guru-gurunya ya, dan rasa nasionalisme yang begitu sangat tinggi ya. Sampel sederhana aja deh yang saya ingin ceritakan dan menjadi sebuah tempat yang saat ini saya mengajar. Dalam artian dalam beberapa masjid yang saya tampil di dalamnya, ya artinya saya mengajar secara mingguan, secara bulanan. Banyak dari mereka itu berkisah gitu ya. Sesungguhnya sebelum saya datang itu, masjid ini dikuasai oleh kelompok A misalnya, masjid ini dikuasai oleh kelompok B. Kenapa memang saya bilang gitu ya? Ya, ternyata masyarakat merasa enggan untuk dikuasai oleh salah satu kelompok, dan kelompoknya itu mengajarkan sesuatu tentang agama yang tidak lain dan tidak bukan adalah pemahaman yang sangat jauh dari arti sebenarnya tingkat kedamaian. Ya. Artinya begini, di Pondok Kelapa saya pernah didatangi oleh pengurus masjid yang lantaran mereka satu sama lainnya itu bertengkar. Ya, pemegang tampuk kekuasaan masjid ini adalah Pondok Kelapa ini adalah perumahan komplek orang-orang yang tidak sembarangan ya, mereka adalah orang-orang pegawai negeri ya, dalam tingkat Pemda, dalam tingkat ini. Sampai sebegitunya mereka konflik lantaran hanya satu permasalahan ya. Masjid itu dikuasai oleh golongan tertentu dan yang ngajinya bukan dari masyarakat setempat gitu ya. Hanya ribut dengan masalah sholat subuh dengan pakai kunut atau tidak. Itu kan sampel yang begitu sangat sederhana. Yang akhirnya mereka saling tonjok-tonjokan, pukul-pukulan, lempar batu dan segala macam ya. Di lain tempat ada beberapa masjid yang benar-benar dikuasai oleh satu kelompok, dan kelompok itu dalam mengajarkan agama sangat berbeda dengan para ustadz-ustadz lainnya mengajarkan agama tentang kedamaian. Artinya ya, ada perbedaan yang sangat mencolok ketika memahami agama dengan cara yang
berbeda dengan cara yang seperti layaknya kita dapatkan dari guru-guru kita. Ya, artinya mereka merasa, masyarakat tentunya dalam hati mereka merasa sesungguhnya ajaran Islam yang sebenarnya adalah ajaran Islam yang sangat damai, ya. Ajaran Islam yang tidak inklusif, ajaran Islam yang sangat terbuka, ajaran Islam yang benar-benar menggait seluruh orang tanpa harus memisah-misah, ini kelompok saya, ini kelompok dia. Ini yang kemudian saya jumpai dalam beberapa tempat, gitu ya. Dan dalam beberapa aduan-aduan mahasiswa saya terkait dengan apa yang mereka pelajari dari guru-guru mereka tentang masalah ini, masalah itu, gitu ya. Makanya saya benar-benar punya konsen terhadap mahasantri yang saya pikul mereka, yang saya ajak mereka untuk bagaimana memahami ajaran agama itu secara secara hak yang benar-benar sesuai dengan tempatnya, ya. Karena saya khawatir di antara mereka itu ada punya pemahaman dalam agama yang boleh dibilang agak berbeda dibandingkan yang lain, ya. Makanya saya paham betul ketika para staf-staf ahli kementerian itu mereka selalu memasukkan kalimat moderasi dalam setiap event, dalam setiap seminar, dalam setiap apapun yang masuk, khususnya dalam ranah pesantren. Lantaran karena memang pesantren menjadi sebuah sumber, ya, bagaimana seorang santri itu memahami ajaran agamanya secara fikih, secara pemahaman yang syumul, gitu ya, secara pemahaman yang baik, secara pemahaman yang bisa merangkul semua orang tanpa harus memisahkan satu dengan lainnya, ya. Untuk caranya saya mencoba, kalau saya pribadi mencoba memahami mahasantri saya, memahami nas-nas teks-teks yang memiliki kalimat-kalimat yang bersifat kondisional. Saya pahami betul itu. Sesungguhnya kalimat-kalimat fikih ini adalah bukan kalimat-kalimat yang baku, tapi lebih kepada yang bersifat kondisional. Ketika kalimat perang, ketika kalimat jihad, ketika kalimat hal-hal yang berbau dengan sesuatu yang bersifat kondisional, saya berusaha memahami betul yang terjadi saat ini. Tentu memiliki tingkat perbedaan ketika fikih itu dibuat oleh para salafus salihin. Artinya ada pemahaman yang mereka baru bisa mampu memahami permasalahan fikih itu secara menengah. Karena hakikatnya fikih itu adalah bagian dari sejarah, dan sejarahnya itu yang harus kita tuangkan kepada santri-santri. Sesungguhnya yang terjadi itu seperti ini dahulu. Sesungguhnya istilah darul harbi, darul salam, darul kafir dan segala macam itu kan istilah-istilah yang boleh difahami sesungguhnya tergantung siapa yang memahami. Bagaimana memahami santri itu terhadap istilah-istilah tersebut, gitu ya. Artinya inilah kunci pertama yang saya mencoba memberikan kepada santri-santri atau mahasantri saya untuk bisa menelaah sesungguhnya fikih itu tidak lepas dari urusan yang bersifat kondisional, dan ada berbagai macam yang bersifat secara baku yang tidak bisa diutak-atik, gitu ya. Dan tidak lepas juga dari setiap apa yang saya keluarkan dari mulut saya melalui event-event ceramah dan segala macam, banyak juga yang tidak setuju, gitu ya, dalam artian mereka memberikan kritikan yang tidak lepas, dan saya pikir itu menjadi sebagai sebuah dinamika yang harus kita hadapi. Ala kulli hal, ya, intinya sih saya ingin mengajarkan kita lebih mengedepankan hidup damai daripada harus kemudian berselisih, berkonflik yang tidak ada habisnya. Ilmu itu masih terlalu banyak yang belum kita garap, ya. Artinya banyak titik kesamaan yang harus kita sama-sama masuk dalam sebuah tempat komunitas yang sama tanpa harus menjadikan perbedaan itu menjadi kisi-kisi tempat kita akhirnya tidak saling bertegur sapa, tidak untuk saling menyalahkan, untuk saling hal-hal yang seperti itu. Ala kulli hal, moderasi menjadi inti dalam ajaran syariat itu. Inna ja'alnakum ummatan wasata. Itu aja sih intinya. Silakan Mas Nahil. Baiklah, itulah tadi pertanyaan dari Dr. Ainul Yakin, dan alhamdulillah sudah memberikan jawaban yang, alhamdulillah pemateri kita Ustaz Adnan sudah memberikan jawaban yang cukup singkat, padat, dan jelas bahwasanya moderasi itu penting
bahwasanya kedamaian itu kedamaian di atas memahami agama, ya kedamaian dalam beragama itu harus diutamakan. Nggak ada. Sepertinya tidak ada. Baiklah, kalau gitu kita masuki saja acara terakhir, acara penutup. Sebelum kami tutup, kami akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari acara webinar kali ini. Yang pertama adalah tadi beliau, Ustadz Adnan, menyampaikan beberapa ciri pesantren, yaitu pesantren tadi memiliki elemen berupa santri, kiai, masjid, dan pengajian kitab-kitab klasik. Kemudian pesantren itu juga memiliki daya tarik khusus bagi umat Islam yang ada di Indonesia, khususnya bagi kalangan anak muda. Kemudian pesantren memiliki pembelajaran yang berhubungan dengan duniawi dan akhirat. Nah, jadi tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu tentang dunia, tapi juga mempelajari tentang keakhiratan. Kemudian relevansi pesantren dengan dunia pendidikan di Indonesia. Tadi beliau menyampaikan peran besar kiai dalam menentukan kurikulum. Bahwasanya sekarang banyak pesantren yang sudah kurikulumnya itu sudah menggabungkan antara pendidikan Islam klasik dengan kurikulum pendidikan ilmu-ilmu modern. Kemudian selanjutnya pesantren mencoba menerapkan kurikulum dan apa yang dipelajari, menerapkan kurikulum yang modern dan ilmu-ilmu terapan yang bisa diterapkan di masyarakat. Kemudian pesantren juga melahirkan lulusan yang mandiri serta mengutamakan adab dan tata krama. Serta nantinya diharapkan santri bisa tampil kontributif di masyarakat umum. Dan yang terakhir adalah cara pesantren melahirkan lulusan yang berkualitas adalah satu dengan kurikulum, membuat kurikulum yang berbeda dibanding lembaga pendidikan lainnya. Yang kedua adalah memperbaiki manajemen pesantren, peningkatan mutu guru, dan pengadaan bahan belajar. Yang ketiga adalah merubah paradigma dari kiai centered ke manajemen centered. Yang keempat adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, dan yang terakhir adalah membangun sumber daya manusia yang unggul. Hadirin hadirat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itulah tadi pemaparan materi tentang pesantren dan pendidikan Islam di Indonesia yang sudah dipaparkan oleh Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Adnan, serta beberapa tanya jawab yang sudah kita laksanakan. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pemateri Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Adnan serta para hadirin sekalian yang telah berpartisipasi dalam acara webinar kali ini. Akhirul kalam, kami sebagai moderator memohon maaf sebesar-besarnya bila mana ada kesalahan ataupun kesilapan, dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Mungkin bisa kalau mau